pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ari Giordani kembali lagi hadir di layar kaca Anda, pastinya di salah satu program unggulan JEK TV. Dan mulai dari hari ini ya, Pesona Bahasa akan hadir ya setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 15.30 hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Nah, berbicara masalah Pesona Bahasa nih, yang kita ketahui bersama-sama bahwasannya kan aku berdua ya kan. Nah, hari ini teman aku Solina Lomanturuan tidak hadir, jadi aku sendiri aja tidak apa-apa. Untuk Solina, semangat kerjanya. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik setiap minggunya, dan untuk tema minggu ini adalah Buana Bastra atau strategi pemasyarakatan bahasa pada masa pandemi. Berbicara masalah pandemi, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini sangat memprihatinkan untuk perkembangan dari COVID-19 atau pandemi corona yang diterpa oleh masyarakat Indonesia, dan tidak terkecuali untuk pembatasan kita sendiri dengan satu dengan yang lainnya pun juga banyak sekali dibatasi, mulai dari jaga jarak, terus juga acara-acara yang dapat mengumpulkan masyarakat ramai itu pun juga dibatasi, sampai ke acara pernikahan pun sangat mirisnya kita tidak bisa lagi bersosialisasi, berjabat tangan, cipika-ciki, bahkan berpelukan satu dengan yang lainnya. Ini sangat miris dan sangat menyayat hati ketika kita mengingat seperti apa sih sebelum pandemi ini hadir di dunia dan dibandingkan dengan sudah hadir di dunia ini. Semuanya serba dibatasi dan otomatis semua kegiatan pekerjaan, terus juga di ruang lingkup pendidikan, semuanya itu secara virtual atau bisa dikatakan melalui sosial media. Berbicara masalah sosial media, otomatis dong kita menjadi ala-ala selebgram gitu kan. Ketika kita men-storyin status-status apapun itu dengan bahasa-bahasa yang mungkin ini adalah apakah ini masuk ke kategori bahasa Indonesia dengan baik dan benar atau malah sebaliknya. Nah, jadi menarik banget nih untuk kita bahas, seperti kita juga banyak rujukan atau referensi bahasa-bahasa atau bacaan terkait dengan sesuai dengan nama-nama tema kita hari ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada di Pesona Bahasa ya, yang pasti bersama kantor Bahasa Provinsi Jambi, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber di mana kita dapat bertukar pikiran sehingga dapat mendapatkan motivasi dan juga inspirasi terbaik yang pastinya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk bintang tamu hari ini, seperti biasa dong, ada ayahanda tercinta selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Untuk itu, assalamualaikum dan selamat sore kepada Bapak Sukardi Gao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di luar sana hujan, tapi tadi kesini belum sempat turun airnya ya. Iya, belum. Oke, sebelum ayah menyapa pemirsa yang ada di rumah, atau mungkin ayah boleh menyapa sebentar aja sedikit. Selamat sore para pemirsa. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan berdialog dan berdiskusi dengan pemirsa juga, dengan teman-teman di studio, dan mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dengan baik, saya rasa. Harusnya begitu ya, karena setiap minggunya atau setiap episodenya kita selalu menampilkan tema yang bermanfaat. Oke, baik, selain dari ada ayah kita bersama, yaitu ayah dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, kita juga menghadirkan Pembina Duta Bahasa Provinsi Jambi. Waktu itu saya akan menyapa dengan ucapan Assalamualaikum untuk Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana ya mampir ke Rumah Bahasa ya? Kalau untuk program Rumah Bahasa ya baru pertama kali. Tapi untuk program yang lain insya Allah udah berapa kali. Oh sih. Oke, untuk Bang Lukman sendiri boleh menyapa untuk pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, mungkin silakan. Ya, selamat sore untuk pemirsa JEK TV. Senang sekali saya dapat bergabung kali ini bersama Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi untuk berbagi informasi tentang pembinaan bahasa Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Ya benar, dan ini pada masa pandemi. Ya, betul. Jadi berbicara masalah pandemi, terus juga sebelum pandemi nanti akan kita bahas semua secara detail, secara ibaratnya itu kata orang singkat, padat, jelas, intinya mudah dimengerti aja, gitu ya Bang ya. Jadi kalau gitu pemirsa, nanti kita juga akan menghadirkan ada 2 perwakilan dari Duta Bahasa Provinsi Jambi akan hadir, kira-kira siapa aja dia, nanti saya akan memperkenalkan satu persatu. Dan seperti biasa nih pemirsa, setiap segmen kita akan membahas pembahasan-pembahasan yang sangat menarik, terutama untuk pembahasan tema kita hari ini, yaitu strategi pemasyarakatan bahasa pada masa pandemi. Kira-kira bahasa apa aja sih yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas ketika kita memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi.
Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Dan pasti masih bersama saya, Ari Giordani dan juga dua narasumber. Nah, berbicara masalah dua narasumber, sesuai dengan apa yang telah saya katakan tadi, bahwasannya untuk teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2020 sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Untuk itu saya akan menyapa dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sore untuk Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bang Ari. Sehat di? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seger ya mungkin ya. Dokter muda, sangat berbakat dan dia adalah salah satu juara ya, pemenang satu. Ya, juara satunya Yogi ya. Monas sebagai pemenang satu Bang. Wow, dan hari ini pemenang satu putri juga udah hadir. Nah kali ini namanya Nadia, Bang. oh iya Nadia. Nadia sehat Nadia? Alhamdulillah sehat. Bang Ari Alhamdulillah. sehat? Oh sehat dong. Alhamdulillah. Segar, sudah pada makan siang ya. Sudah aman. Nanti kita akan bercerita juga dan juga membahas beberapa pembahasan yang sangat menarik sesuai dengan tema kita hari ini Yogi, yaitu strategi pemasyarakatan bahasa pada masa pandemi. Yep. Oke. Nah sebelum kita berbicara bersama atau bertanya dengan kedua Duta Bahasa Provinsi Jambi 2020, saya akan bertanya kepada ayahanda tercinta dulu ya, terlebih dahulu. Nah, untuk ayah sendiri nih ya, tema kita hari ini adalah Buana Sastra. Mungkin bukan hanya pemirsa, mungkin Ari sendiri pun juga, apa sih itu arti dari Buana Sastra? Boleh dijabarkan sedikit ya. Terus juga sedikit juga ayah bisa menyinggung seperti apakah strategi dari kantor bahasa Jambi untuk memasyarakatkan bahasa pada masa pandemi ya. Silakan. Terima kasih. Jadi Buana sebenarnya secara bahasa bisa bermakna jagat ya, atau dunia. Buana Sastra ya bisa bermakna ya menduniakan gitu kan, atau membumikan kan. Memang pembahasan kita agak menarik ini terkait masalah pemasyarakatan bahasa dan sastra di masa pandemi. Kita bisa melihat ya ketika masa-masa awal COVID-19 ini kan, yeah, di bulan-bulan Februari akhir, kemudian di bulan Maret, kita bisa melihat bagaimana perkembangan bahasa begitu cepat ya. Benar. Dari sisi misalnya untuk penggunaan istilah-istilah yang terkait dengan istilah tertentu ya. Benar. Yang terkait dengan masalah COVID-19. Termasuk juga misalnya untuk penggunaan istilah-istilah asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tentu ini juga satu hal yang menarik dan saya kira perlu menjadi bahan bagi kita untuk melihat bagaimana pesatnya perkembangan bahasa itu. Anggaplah contoh ya kata lockdown dan kata-kata yang muncul yang awal kemudian keluar itu adalah COVID-19 gitu ya. 19-19. Ya, kalau kita melihat ya berapa istilah-istilah itu semuanya sudah ada sebelumnya sebenarnya, bahkan dalam saya kurang tahu ya undang-undang kesehatan ya terkait masalah lockdown itu yang karantina wilayah itu semuanya istilah itu sudah ada sebenarnya. Cuma kemudian menjadi booming ketika semakin ramai dibicarakan ketika masa ada momentum COVID-19 ini. Memang ya ini menarik juga bahwa ternyata memang perkembangan istilah itu jauh melampaui ya dari pengetahuan dan anggapan kita selama ini kan. Jadi kita di Badan Bahasa saja ketika muncul istilah-istilah itu ya ternyata memang istilah itu jauh lebih duluan muncul, kemudian dilakukan pembakuan setelahnya. Sebab memang ya ketika istilah itu muncul karena kebutuhan juga, misalnya teman-teman di media massa kan, ketika mereka harus menyiarkan berita, kemudian itu kan tidak mungkin datang ke Badan Bahasa atau kantor bahasa untuk menanya mereka kira-kira
kata ini istilahnya apa. Jadi mereka hanya mengeluarkan dulu, kemudian Badan Bahasa melakukan pembakuan setelahnya. Jadi begitu banyak istilah-istilah yang kemudian sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini juga merupakan satu studi kajian menarik yang ketika kita melihat bagaimana perkembangan bahasa itu betul-betul satu hal yang memang menjadi perhatian banyak orang gitu. Ya. Oke, jadi sebelumnya ternyata pemirsa ada bahasa-bahasa yang kita dengar saat ini, yang dimana bahasa ini awal kedengar mungkin ini apa, ternyata jauh sebelum pandemi ini ada, ternyata udah ada bahasa-bahasa itu gitu ya. Iya, sebenarnya ada, tapi bisa juga menimbulkan ada istilah-istilah baru yang memang mungkin sebelumnya tidak begitu familiar kita dengar kan. Yang biasa didengar. Tetapi bagi saya ya bahwa Badan Bahasa ketika melakukan penyesuaian istilah-istilah tertentu memang tidak kita juga memang harus sedikit fleksibel ya. Jadi kita tidak bisa menahan-nahan istilah tertentu, jangan dulu muncul harus dibakukan, tetapi ini terkait dengan masalah kebutuhan. Kebutuhan masyarakat tentang informasi, maka istilah dan tertentu itulah yang kemudian muncul, kemudian di tahap berikutnya Badan Bahasa melakukan penyesuaian, melakukan pembakuan atas istilah itu. Nanti kita akan bahas ini berapa contoh-contoh yang mungkin bisa menjadi menarik untuk kita bahas. Jadi intinya tim dari kantor bahasa pun selalu meriset lah seperti ini, meriset gitu ya bahasanya ya, selalu meneliti, oh ini ada bahasa baru nih dari media, kira-kira bahasa ini ada nggak sebelumnya, atau kalau misalnya belum ada langsung dibakukan. Nah begitulah mungkin caranya. Nah kalau berbicara masalah ini nih, saya akan ke Bang Lukman nih, untuk Bang Lukman sendiri nih Bang, kira-kira persiapan seperti apa nih untuk menentukan dan mendapatkan sebuah strategi pemasyarakatan bahasa pada masa pandemi saat ini? Ya, sebenarnya menyambung dari apa yang dikatakan oleh Ayah tadi, contoh kecil saja misalnya istilah COVID-19 yang disebutkan itu memang merespon sesuatu yang terjadi yang sedang tren pada saat ini begitu. Dan memang itu salah satu bukti bahwa peran Badan Bahasa dan juga balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia itu sangat penting, karena kita harus dengan segera merespon. Misalnya ada istilah baru yang harus segera dibakukan misalnya, itu harus segera kita lakukan. Seperti COVID itu kan sebenarnya istilah yang muncul setelah corona, itu kepanjangan dari Coronavirus Disease 19 2019 ditemukannya. Benar. Nah, kalau itu pasti muncul duluan, dan kalau pihak kita di pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa tidak cepat merespon, mungkin istilah itu juga akan istilah asing itu akan segera menjadi sesuatu yang sifatnya umum dan dipakai oleh masyarakat. Jadi memang kerja Badan Bahasa dalam hal ini, balai kantor dan Badan Bahasa itu memang harus segera untuk merespon kondisi yang ada. Nah, kalau untuk strategi pemasyarakatan bahasa sendiri di masa pandemi, memang tidak lepas pertama kita harus melihat bahwa kondisi sekarang memang dunia berubah otomatis, walaupun sebenarnya perlahan namun pasti itu sudah terjadi sebelumnya. Saat semua berpindah ke dunia teknologi misalnya, justru peran bahasa di sini menjadi sangat penting, karena komunikasi yang terjadi itu kan sekarang sudah lintas batas, melewati batas-batas ruang di berbagai belahan dunia manapun. Penggunaan bahasa menjadi sangat penting untuk memberikan informasi yang terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Iya benar. Nah, untuk kantor bahasa Provinsi Jambi sendiri melalui Duta Bahasa sebenarnya salah satu usaha kami untuk turut berperan aktif memasyarakatkan penggunaan bahasa itu sendiri. Nah, salah satu produk yang kami kegiatan yang kami laksanakan adalah pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jambi. Dan untuk tahun ini Yogi dan Nadia sebagai pemenangnya, mereka melakukan program, atau mereka diwajibkan sebenarnya untuk melakukan kegiatan atau hal nyata apa yang dapat mereka lakukan yang harus mereka kontribusi untuk Provinsi Jambi. Itulah yang disebut dengan Buana Bastra tadi, atau Buana Bahasa dan Sastra. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor tadi, bahwa Buana itu diharapkan bahasa dan sastra ini dapat kita bumikan atau kita duniakan, bahkan kita duniakan agar masyarakat luas itu dapat mengetahui, dan mereka
merealisasikan kegiatan-kegiatan Duta Bahasa itu melalui program Buana Bastra ini dalam beberapa kerida, disebut kerida, itu dalam berbagai kerida yang sangat bermanfaat dan bervariasi, tentu saja merespon kondisi sekarang, yaitu menggunakan teknologi, misalnya seminar yang diganti dengan yang digantikan oleh webinar misalnya. Ya, benar. Nah, itu salah satu contoh yang kita lakukan di kantor. Oh, berarti salah satu tindakan dari kantor bahasa untuk membumikan ya, untuk pemasyarakatan dari bahasa selama pandemi ini adalah salah satunya mencari duta bahasa. Betul. Provinsi Jambi. Dan ini diselenggarakan pada bulan berapa ya, Bang? Alhamdulillah kantor bahasa Provinsi Jambi merespon, jadi duta bahasa ini ada tingkat nasionalnya. Ya. Dan tingkat nasional itu biasa dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, sampai kemarin ketika virus COVID-19 ini merebak, Jambi itu dengan cepat merespon, bahkan pelaksanaan pemilihan duta bahasa Provinsi Jambi ini telah dilaksanakan secara daring. Oh. Sudah dapat dilaksanakan secara daring, dan itu memang pertama kalinya dilaksanakan oleh kantor bahasa di seluruh Indonesia pada saat itu. Karena yang lain belum melaksanakan. Itu pada bulan berapa ya? Kalau nggak salah di sekitar bulan Maret ya, bulan 3 di tahun 2020. Pas awal-awal pandemi masuk, iya, ya, betul. iya, Dan iya, memang iya. pada saat itu masih sudah ada larangan dari pemerintah untuk berkumpul atau mengumpulkan massa banyak dari satu tempat. Nah, pada saat itu kita sudah melaksanakan, dan mereka mempunyai waktu yang cukup panjang untuk melakukan banyak hal yang berguna di Provinsi Jambi, khususnya di bidang kebahasaan dan kesastraan. Namun karena tidak bisa mengumpulkan massa, tidak bisa bertemu secara fisik, mereka melakukan banyak kegiatan secara virtual tadi di dunia maya. Dan Jadi secara tidak langsung, dan ini saya nggak tahu ya sengaja atau tidak disengaja, pemenangnya adalah orang dari kesehatan. Ya, nah, betul. Kalau yang dari juri beruntung sebenarnya gitu ya betul, dan juri juga, dari tim juri pada saat itu juga cukup kaget juga. Maksudnya ternyata kita mendapatkan pemenang seorang dokter yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang dunia kesehatan. Dan yang putri juga memiliki pemahaman yang cukup baik tentang keadaan, karena jurusan hubungan internasional. Jadi memang memiliki pemahaman yang cukup baik juga dengan kerjasama antar negara, khususnya untuk pengobatan COVID ataupun produksi vaksin COVID ini. Jadi alhamdulillah mereka memiliki wawasan yang cukup baik untuk merespon kondisi seperti sekarang. Oke, semoga ini adalah salah satu apa ya, bisa dikatakan cara lah di mana untuk masyarakat luas bisa dapat mengetahui nih bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan atau bertanya juga setelah udah dihimbau begini ternyata mereka semua pada tanya lagi, ini apa sih maksudnya, ini apa sih maksudnya. Nah, disinilah peran dari Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun ini, itu tahun 2020. Oke pemirsa, kita nanti akan membuka line telepon untuk kalian semua yang ingin bergabung bersama kami dan ingin bertanya langsung nih bersama narasumber ya. Anda silakan bisa hubungi ke 0741 667 669 atau di 0811 747 437. Oke, sekali lagi yang mau bergabung silakan bisa telepon ke 0741 667 669 atau di 0811 747 437. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah Anda standby di layar kaca karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi. Kembali lagi bersama saya Ari Giordani, pastinya di program unggulan Jack TV yang tayang setiap hari Senin dan juga Kamis jam 15.30 hanya di Jack TV, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa. Salam literasi. Aduh. Oke. Pukul atau jam bagusnya nih? Pukul ya, bukan jam ya? Oh baiklah. Saya soalnya baru beli jam. Oh iya. Mahal. Honor saya selama di sini Pesona Bahasa hampir 3 juta. Oke, baik. Kita akan kembali lagi bersama ini salah satu pemenang ya. Pemenang Duta Bahasa Provinsi Jambi, juara 1. Yogi, seorang dokter muda yang tugasnya luar biasa berat nih, Gi. Bagaimana cara Yogi akan memasyarakatkan bahasa di masa pandemi. Tetapi kalau menurut saya ini agak susah-susah gampang buat Yogi.
Karena apa? Karena Yogi mungkin sebelumnya udah mengetahui arti-arti bahasa medis tentang COVID-19 ini atau corona, terus juga tentang penyakit-penyakit yang mudah sekali dimengerti oleh masyarakat yang ada di luar sana. Nah, untuk kamu sebagai Duta Bahasa Provinsi Jambi, bagaimana strategi dari seorang Duta Bahasa untuk memasyarakatkan bahasa pada masa pandemi saat ini? Mungkin Yogi dulu, silakan. Terima kasih Bang Ari. Jadi kita tahu bersama kalau kita sedang ditekan oleh yang namanya pandemi COVID-19, Bang Ari. Ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita harus berpikir nih, Bang Ari dan sahabat Pesona Bahasa semuanya, bagaimana cara kita bisa memasyarakatkan bahasa dan sastra di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, kami dari Duta Bahasa Provinsi Jambi sebelumnya saat awal terpilih itu sudah melakukan rapat strategis awal bersama Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi dan juga Kantor Bahasa Provinsi Jambi tentang bagaimana program yang akan kami lakukan selama kami menjabat nanti. Iya. Jadi dengan memanfaatkan strategi teknologi yang ada saat ini, Bang Ari, kita menggunakan dan memanfaatkan media daring dan juga media massa karena kita tahu bahwa teknologi saat ini adalah salah satu hal yang efektif untuk memasyarakatkan bahasa dan sastra seperti itu. Nah, kita juga sudah menentukan program yang akan kita jalankan. Itu namanya Buana Bastra yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Ayah Kardi dan Bang Lukman. Buana Bastra ini merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang kami satukan ke dalam sebuah aplikasi kecerdasan buatan di aplikasi lain namanya. Jadi dalam Buana Bastra ini ada yang namanya Auditra, Bang Ari. Auditra ini adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan audio literasi yang nanti fokusnya untuk disabilitas netra, teman kita netra. Kemudian juga ada program yang namanya Lentera Bahasa. Lentera Bahasa ini kita lakukan secara daring, secara virtual dalam bentuk kelas daring, Bang Ari. Ada ya? Iya. Jadi Duta Bahasa Provinsi Jambi ini merupakan salah satu inisiator kelas daring pertama yang dilakukan oleh Duta Bahasa se-Indonesia. Jadi kita adalah pencetusnya dan pesertanya juga tidak main-main, Bang Ari. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri. Cara kalian untuk mempublikasinya seperti apa? Cara untuk mempromonya seperti apa sehingga dari Sabang sampai Merauke pun juga ikutan? Iya. Jadi pada tahap awal kita sudah menyusun strategi. Kita mengikuti kelas-kelas daring yang sudah dibuat oleh pihak luar dan badan bahasa juga. Jadi waktu itu kita dari Duta Bahasa menjadi peserta di kelas daring yang diadakan oleh lembaga di luar. Kemudian itu kan ada grupnya, Bang Ari, dibuatkan grupnya. Nah, dari grup itu kami mempromosikan kegiatan dari Duta Bahasa di sana. Jadi memang banyak sekali peminatnya, luar biasa, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan 5 seri kelas daring dan total pesertanya itu sudah mencapai 1.500 peserta. Wow, 1.500 Indonesia ya? Iya. Oke, dan itu dimulai pada bulan berapa saat itu? Kita awal rapat itu bulan Mei, kemudian melakukan audiensi dan lain sebagainya, persiapan pada bulan Juni, Bang Ari. Jadi bulan Juni itu kita sudah melaksanakan kegiatan sampai sekarang dan berkelanjutan. Kemudian juga ada kegiatan yang tidak kalah menarik, Bang Ari, di tengah pandemi ini. Ada yang namanya pertunjukan daring, Ruang Raung. Dan itu menggunakan aplikasi atau aplikasi Zoom. Jadi kita medianya melalui Zoom. Jadi pertunjukan daring ini merupakan yang pertama di Jambi. Ada berpuisi dari rumah saja, kemudian ada mendongeng dari rumah saja. Dan alhamdulillah juga pesertanya sangat antusias dan pertunjukan daring ini mendapat respon yang sangat luar biasa dan dukungan juga dari semua pihak gitu. Dan untuk pemenang wanitanya nih, apa kira-kira strategi yang kalian kombinasiin ya antara Yogi dan juga Nadia? Kalau Nadia sendiri sebelumnya ada sebuah gagasan nggak? Oh, ini sepertinya aku harus begini mungkin, tapi belum terrealisasi nih. Kalau ini kan sudah direalisasi. Nah, ada nggak kira-kira gagasan baru dari Nadia untuk memasyarakatkan bahasa di masa pandemi ini? Alhamdulillah kalau gagasan sebenarnya hampir semuanya sudah hampir mau terrealisasikan, Bang, karena sebelumnya kan seperti yang Kak Yogi sampaikan, kita sudah merapatkan. Iya. Jadi semuanya sudah terjalan, tinggal bisa dibilang pemerataan atau distribusinya begitu. Jadi sebenarnya semua kita Ikatan Duta Bahasa sudah merapatkan dan sudah menghasilkan krida yang Buana Bastra tadi dan sudah menjalankan, Bang. Jadi sebenarnya tidak ada lagi sih gagasan yang masih menggantung gitu.
Oke, jadi sejauh ini adalah salah satu cara yang sangat efisien ya untuk memasyarakat bahasa di musim pandemi ini. Nah, untuk Nadia sendiri ada nggak sih sering atau tidak? Nah, ini ya, sering atau tidak mendengar di luar sana orang bertanya masih dengan bahasa-bahasa pandemi yang belum diketahui. Kira-kira yang banyak sekali dipertanyakan itu bahasa apa aja? Mungkin seperti padanan katanya Bang, lebih banyak. Iya, seperti misalkan yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Bang Lukman seperti lockdown, lalu social distancing, physical distancing, padahal kan itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia gitu. Oh gitu. Nah itu bukannya bahasa Inggris? Iya. Atau seperti apa ya maksudnya? Jadi itu sebenarnya kan sudah ada arti dalam bahasa Indonesianya, padanan bahasa Indonesia. Oh gitu. Arti dari physical distancing, social distancing itu maksudnya. Tapi itu nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dong, karena itu adalah bahasa Inggris. Atau emang ada? Kalau untuk awalnya memang itu kan munculnya istilah asing. Iya benar. Karena memang itu merebaknya virus juga dari luar. Kemudian ada istilah-istilah yang biasanya didominasi oleh bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional nomor 1 di dunia untuk saat ini. Setuju. Namun ketika masuk ke Indonesia misalnya, media massa seyogianya juga harus merespon bahwa istilah-istilah asing itu kurang tepat untuk digunakan ketika itu diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Karena mungkin orang tidak serta-merta paham arti lockdown, kita harus lockdown nih. Betul sekali. Nah jadi peran Badan Bahasa melalui Balai dan Kantor Bahasa, kami itu bekerja keras untuk mencari padanannya. Padanan itu sama dengan sinonim, Ri. Jadi misalnya lockdown itu sebenarnya padanannya ada karantina wilayah misalnya, atau physical distancing, pembatasan secara fisik misalnya. Jadi ada padanannya. Cuma memang tantangannya adalah karena istilah-istilah asing tadi sudah keburu populer digunakan di masyarakat, tidak serta-merta bisa mengubah atau meminta masyarakat untuk menggunakan padanan yang sudah diberikan atau dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Jadi tetap perlu perjuangan. Nah, itulah peran dari salah satunya dari program-program dari Duta Bahasa. Contoh kecil saja daring, Ri. Kita tidak pernah menggunakan daring dulu. Kita selalu bilang online. Iya benar. Nah, tapi kemudian ketika proses pemasyarakatan ini berjalan, apalagi saat ini semua kegiatan itu dilakukan secara online, pihak dari media massa juga, media elektronik semua membantu memasyarakatkan istilah daring. Dan akhirnya sekarang saya pikir di lapisan masyarakat, berbagai lapisan masyarakat sudah paham bahwa oh ini daring ya, tidak menggunakan istilah online lagi. Dan kalau sebuah istilah itu sudah dibakukan oleh Badan Bahasa, biasanya otomatis itu akan masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, udah otomatis gitu. Betul, karena idealnya memang kita harus mengutamakan istilah bahasa Indonesia, karena kan kita berada di Indonesia dan harus menjunjung tinggi lah bahasa kita sendiri. Cuma memang itu butuh perjuangan, pemasyarakatan. Persis sekali dengan tema kita hari ini, memasyarakatkan istilah-istilah asing itu salah satu yang sudah dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu kerja utama dari Balai dan Kantor Bahasa, dan salah satunya melalui Duta Bahasa yang sudah terpilih. Dan ajaibnya ya, saya nggak tahu dari mana orang-orang di luar sana berpikir nih Bang. Seperti daring. Ibu-ibu kan pada tahu, oh anak aku lagi belajar daring, anak aku lagi belajar daring. Tahu nggak arti daring apa? Itu dari HP. Padahal itu sebuah akronim dari dalam jaringan. Iya, sebenarnya singkatan gitu ya. Daring itu adalah dalam jaringan. Cuma yang diketahui oleh ibu-ibu di luar sana ketika mengajak anaknya untuk belajar, ayo kau ini lagi daring gitu kan. Taunya dari HP. Nah, untuk Ayah sendiri ya, Ayah kan baru di Jambi, menjabat sebagai kepala kantor bahasa pun juga baru. Dan sebelum Ayah di sini, mereka sudah terpilih menjadi Duta Bahasa Provinsi Jambi. Dan Ayah mungkin baru mengetahui bahwasannya mereka udah memiliki program yang sangat luar biasa, di mana program mereka memang benar-benar mengandalkan yang namanya jaringan atau virtual seperti yang udah dibahas sebelumnya. Menurut Ayah seperti apa nih untuk ketangkasan dan juga gagasan-gagasan sangat luar biasa dari Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2020 seperti apa ya? Sebenarnya sih tidak ada pengaruhnya ya. Saya ada tidak ada pun tidak ada pengaruh ya. Pendapat Ayah gitu loh. Bagi saya ya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Duta Bahasa adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Ada ide-ide dan inovasi yang saya rasa baru ya, dan betul-betul ini menjadi bagian dari kerja-kerja serius ya yang dilakukan oleh teman-teman Duta Bahasa.
tadi mereka punya program ya tentang bagaimana membantu saudara-saudara yang disabilitas itu ya dalam hal apa saja, termasuk dalam hal proses mengetahui atau proses pembelajaran gitu. Dan saya rasa ini juga bagian dari inovasi yang menurut saya patut untuk kita hargai. Jadi semuanya kerja-kerja duta bahasa tidak berkaitan dengan persoalan bahasa melulu ya, tapi dia terkait dengan masalah ada tanggung jawab sosial di situ, ada asas kemanfaatan, ada bagaimana program-program itu punya dampak yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dalam arti luas, kemudian memang dalam masyarakat dalam arti ya ada sasaran-sasaran tertentu yang memang juga perlu butuh perhatian yang mungkin luput dari sentuhan dari banyak orang, seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di duta bahasa. Nanti mereka juga akan menjelaskan tentang itu, dan saya rasa nanti akan lebih menarik ketika mereka yang menjelaskan. Saya khawatir kalau saya menjelaskan malah salah nantinya, malah keliru. Jadi Oke, baik. Ini sangat menarik sekali pemirsa, karena banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang akan kita bahas ke depannya. Seperti apakah sih cara dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi ini untuk memasarkan atau memasyarakatkan bahasa-bahasa di masa pandemi. Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kita akan kembali ke segmen selanjutnya dan akan membahas lebih dalam lagi seperti apa sih kira-kira pemasyarakatan dalam bahasa di masa pandemi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, salam literasi. Apakah Anda bingung mencari catering untuk acara Anda? Dan bingung mencari dekorasi yang mewah tapi terjangkau? ID Catering and Wedding Decoration solusinya. Pilihan tepat untuk acara Anda dengan harga yang terjangkau. Beragam paket menu pilihan tersedia di ID Catering, menyajikan hidangan yang lezat serta jamuan yang terbaik. Percayakan juga dekorasi pelaminan Anda di ID Decoration, menyuguhkan beragam paket dekorasi baik indoor maupun outdoor sesuai dengan pilihan Anda. Tersedia juga paket lengkap. Sempurnakan hari bahagiamu bersama Aini Catering and Wedding Decoration. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Pesona Bahasa, salam literasi. Nah, sekali lagi nih kami mengundang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa via telepon. Nomor teleponnya sudah ada di layar kaca Anda ya, ini dia. Untuk nomor teleponnya silakan ditelepon dan nanti akan ditanyain aja langsung pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Nah, kita akan kembali lagi nih sama Yogi aja dulu nih. Yogi, dengan bisa dikatakan cara-cara yang sangat luar biasa yang barusan tadi udah dijelaskan, ini belum semua kalau menurut saya. Pasti masih banyak lagi yang ingin disampaikan. Bagaimana cara pemasyarakatan dari Duta Bahasa Provinsi Jambi. Nah, kira-kira selain dari yang tadi ada lagi nggak kiat-kiat yang akan dilakukan ke depannya? Mungkin sebelumnya kita bisa lihat cuplikan dari kegiatan kita dulu kali ya, Bang. Oh, ada? Iya. Jadi Yogi udah mempersiapkan ada salah satu video. Iya. Di mana video ini akan gimana? Video yang dari Duta Bahasa buat tentang program, ringkasan dari program yang sudah kita jalani sampai saat ini gitu. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa, langsung aja kita saksikan video cuplikan berikut ini. Kebanyakan masyarakat di luar sana masih sulit membedakan mana dia yang digabung, mana dia yang dipisah. Berharap Tuhan kembali. Banyak dari kita menganggap karena di bacaan virtual ini selama ini yang dia tidak terlalu sepi menyanyi dalam tubuh tertunduk ilmu.
Jadi itu adalah semua program dari Duta Bahasa Provinsi? Iya, itu khusus kami buat untuk ditampilkan di Jack TV, Bang. Saya mau kasih tepuk tangan buat kalian, keren sekali. Jadi itu yang dikatakan ada yang kayak dongeng masal tadi yang dikatakan pertunjukan daring. Terus juga ada beberapa yang ke anak-anak TK itu tadi, itu apa? Oh iya, itu ada Lentera Bahasa. Kita ada 2 kegiatan. Yang pertama versi secara daring dan yang kedua versi luringnya, Bang. Jadi secara langsung kebetulan pada saat itu kita mendapat tawaran untuk bekerja sama bersama Rumah Asuh Umiklas dan untuk membantu adik-adik asuh yang ada di sana dalam hal kebahasaan dan kesastraannya. Dan alhamdulillah kita juga mendapat persetujuan dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi dan Kantor Bahasa Provinsi Jambi untuk melakukan kegiatan di sana dengan menggunakan protokol kesehatan yang sesuai. Oh gitu, baik. Nah, saya penasaran dengan pemilihan. Tadi kan dikatakan oleh Bang Lukman bahwasanya pemilihan dari Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan otomatis kalian satu dengan yang lain pasti nggak saling kenal dong. Ya. Benar. Iya kan? Ya. Antara Nadia dengan Yogi pun juga sebelumnya belum kenal karena kalian tidak ada yang namanya, biasanya mungkin ada yang proses karantina itu ada nggak biasanya, Bang? Kalau di pemilihan minimal sampai sore, dari pagi sampai sore full 1 minggu, Ri. Tuh kan, ada biasa. Tapi kita tahan dulu, nanti kita akan berbicara lagi. Akan ada telepon masuk untuk kita. Halo, Pesona Bahasa. Salam literasi dengan siapa di mana? Bagaimana? Desna di Kota Jambi. Baik Desna, silakan untuk pertanyaannya Desna. Mengerti? Saya kurang jelas. Bisa diulang sekali lagi, Desna? Bagaimana strategi yang diterapkan pada masyarakat dalam penggunaan bahasa dengan kata budi agar lebih mudah dalam berkomunikasi? Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Desna dari Kota Jambi. Sehat-sehat di sana. Terima kasih. Nah, ini sepertinya yang akan menjawab kira-kira siapa nih? Bang Lukman. Boleh? Oke, Bang Lukman, bagaimana strateginya agar dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas? Yang simpel sih, dia kayaknya pengennya simpel aja. Terima kasih ya Desna, pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang jelas terjadi perpindahan atau perubahan yang luar biasa selama masa pandemi ini, seperti yang tadi sudah kita diskusikan bahwa semua kegiatan itu dapat kita akses melalui kecanggihan teknologi, dengan gawai, dengan laptop, semua dapat kita akses. Nah, sebenarnya Kantor Bahasa Provinsi Jambi sendiri itu sudah memiliki media sosial. Nah, media sosial ini menjadi salah satu wahana yang sangat luar biasa dan dapat dimanfaatkan untuk mengikuti ataupun mempelajari atau mendapatkan informasi tentang kebahasaan dan kesastraan. Dan secara umum biasanya di media sosial Kantor Bahasa itu kita selalu menginformasikan kosakata baru, padanan-padanan istilah asing yang sudah dibahasa Indonesia kan, semua hal yang sifatnya mempromosikan ataupun memperkenalkan dan memberikan informasi kebahasaan dan kesastraan kita sampaikan melalui media sosial secara rutin sebenarnya. Jadi kalau misalnya di Instagram tinggal ikuti saja Kantor Bahasa Provinsi Jambi atau Duta Bahasa Provinsi Jambi, informasi tentang kebahasaan kesastraan itu sudah sangat banyak. Oke, ditahan dulu kalau ada yang disampaikan. Ini antusias masyarakat Jambi luar biasa sepertinya di Pesona Bahasa. Untuk itu kita langsung angkat yuk. Halo Pesona Bahasa. Halo Pesona Bahasa. Halo Pesona Bahasa, salam literasi. Halo. Oke. Terputus seperti Bang. Ya. Jadi ada yang ditambahkan sedikit nggak Bapak? Iya, jadi kita untuk memberikan inovasi merespon kondisi terbaru seperti sekarang. Jadi hampir semua, apalagi generasi muda saat ini kan menggenggam memiliki yang namanya gawai. Betul, nah, setuju. Ketika mereka mengakses banyak informasi dan mereka ingin mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar kebahasaan kesastraan itu sangat mudah sekali. Salah satunya memang dengan mengakses media sosial milik Kantor Bahasa ataupun Duta Bahasa, atau mengikuti kegiatan-kegiatan webinar yang dilaksanakan secara rutin. Nah, insya Allah ini ke depan Kantor Bahasa Provinsi Jambi
akan mengadakan serangkaian webinar yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baiklah, kita tahan lagi. Untuk itu pemirsa, halo Pesona Bahasa. Halo Pesona Bahasa. Halo Pesona Bahasa. Salam literasi. Oke, jadi kembali lagi ke topik sebelumnya di pertanyaan dari Desna tadi Bang. Intinya kalau misalnya teman-teman semua atau pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada ingin mengetahui ini bahasa-bahasa baru ataupun juga ada pemakaian kata-kata yang baru di tengah-tengah pandemi, silakan bisa di follow Instagram dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi dan juga Duta Bahasa Provinsi Jambi. Oke, di situ update ya. Atau kalau misalnya ingin bertanya-tanya langsung bisa nge-DM gitu ya. Betul. Atau kalian bisa kirimkan pesan ke Instagramnya dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi atau Duta Bahasa Provinsi Jambi. Di sana Anda akan langsung dijawab sejelas-jelasnya sampai Anda mengerti dan dapat menggunakan bahasa tersebut tanpa salah arti. Betul. Gitu dan yang ya. kita buat pun bervariasi. Gitu. Berupa video-video menarik, postingan yang dikemas dan didesain sedemikian rupa dengan acara atau program-program yang tidak membuat bosan lah gitu, Ri. Pokoknya berusaha sekreatif mungkin merespon kebutuhan masyarakat agar mereka walaupun di rumah saja mereka tetap bisa melakukan atau mempelajari banyak hal begitu, khususnya di bidang kebahasaan dan kesastraan. Nah, kita kan udah tahu juga nih Bang dari cerita. Oke, baik. Ini sekali lagi kalau nggak diangkat saya kasih handphone ya. Halo Pesona Bahasa. Salam literasi. Iya, dengan siapa di mana Bang? Hadi di Kambang. Oke, silakan Bang Hadi yang ada di Kambang pertanyaannya Bang. Salah satu program. Oke, baiklah. Jadi ini pertanyaannya ditujukan kepada Duta Bahasa ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Adi yang dari Kambang pertanyaannya. Langsung saja. Ini sepertinya Nadia deh, udah langsung diberikan bahannya ya. Pas pula gitu ya. Oke, silakan Nadia. Jadi ini bentuk dari produknya Bang, dari Auditra. Jadi Auditra ini adalah audio literasi untuk penyandang disabilitas netra. Jadi memang isinya adalah dongeng-dongeng ataupun cerita pendek, cerita rakyat nantinya. Dan ini insya Allah akan berkembang terus. Jadi tidak hanya satu produksi ini saja. Bukan hanya dalam bentuk kaset, ada juga bentuk speakernya, dalam bentuk pengeras suara. Mungkin untuk sistemnya Kak Yogi lebih jelas. Ya. Jadi untuk Auditra sendiri kita melakukan pelatihan dan pembinaan juga penjaringan relawan yang bersedia untuk mengembangkan audio literasi untuk teman kita netra. Jadi untuk tahapannya sendiri kita ada tahap persiapan. Persiapan itu ada penjaringan dan juga tahap pembinaan untuk relawan. Nanti relawan yang sudah terjaring bersama Duta Bahasa Provinsi Jambi akan kita bina melalui bimbingan teknis secara daring. Dan alhamdulillah ini sudah terlaksana 2 kali dan menghasilkan 21 audio literasi. Itu dalam bentuk cerita rakyat atau buku pengetahuan yang diaudiokan seperti itu. Kemudian bagi teman-teman sahabat Pesona Bahasa yang ingin ikut berpartisipasi bersama kami membuat audio literasi, bisa langsung mencari di halaman pencarian aplikasi lain Buana Basra. Nanti di sana ada kanal pilihan Auditra dan teman-teman bisa langsung mendaftarkan melalui tautan yang tersedia di sana dan nanti akan segera dihubungi oleh pihak Duta Bahasa Provinsi Jambi dan Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Dan juga hasil dari produk kami ini akan kami distribusikan bersama beberapa mitra kerja kami ke yang membutuhkan. Jadi baik itu sekolah luar biasa maupun komunitas disabilitas dan dinas sosial. Kami juga memohon dukungan kepada sahabat bahasa yang sedang menyaksikan Pesona Bahasa pada sore hari ini. Apabila ingin membantu kami dalam menyukseskan program Auditra, bisa langsung saja menghubungi Kantor Bahasa Provinsi Jambi atau melalui Duta Bahasa Provinsi Jambi. Dan kami sangat senang dan gembira sekali apabila sahabat bahasa semua dapat membantu kami dan juga membantu teman netra untuk menggapai literasi melalui indera pendengarannya.
Begitu. Oke, baik, terima kasih, keren sekali. Jadi ini saya sangat antusias juga dengan program ini, karena apa? Karena benar-benar didengerin ya Bang ya sama pemirsa ya, yang mengenai Auditra. Ternyata saya masih penasaran dengan Auditra, boleh dijelaskan lagi nggak? Mudah-mudahan Bang Adi yang ada di Kambang ini bersedia menjadi salah satu relawan yang bisa bergabung ya. Apapun itu, yang jelas ini sangat diapresiasi adalah bukan hanya Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi aja yang bisa bergabung di dalamnya, tetapi masyarakat luas, masyarakat umum apabila Anda juga berminat untuk bisa menjadi relawan dan menciptakan karya yang sangat luar biasa, dan pastinya karya ini sangat berguna untuk orang lain, kita siap untuk menampung dan juga untuk mengajak kalian bergabung bersama kami. Nanti itu pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali, dan pastinya tetap bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi. Di Pesona Bahasa, salam literasi. Dan pemirsa, hari ini masih kita akan ngebahas tentang pemasyarakatan bahasa di musim atau juga di masa pandemi. Dan pasti pemirsa ini baru mendapatkan informasi juga, dan pastinya informasi ini sangat bagus sekali untuk seluruh pemirsa JEK TV yang mungkin memiliki bakat dan kemampuan yang dapat disalurkan mungkin ya bersama teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Jambi. Silakan nanti bisa hubungi atau bisa, kalau masih banyak pertanyaan, langsung aja ke Instagramnya, bener ya? Duta Bahasa Provinsi Jambi. Nanti akan dijawab sejelas-jelasnya bagaimana cara untuk bisa bergabung bersama Auditra. Iya. Wow, keren sekali. Dan untuk Yogi sendiri lagi, Iya Bang. tentang program Duta Bahasa Provinsi Jambi, kira-kira apa lagi yang ingin dijelaskan agar pemirsa pun juga mengetahui, oh seperti ini ternyata. Tidak gampang juga menjadi duta ini ya, dimana dia akan berjuang untuk bisa memperoleh gelar juara, terus juga setelah itu ternyata masih ditanggung jawab, bukan hanya berhenti udah dapat juara sudah selesai, ternyata tidak sampai situ. Masih ada lagi program-program yang menjadi PR buat kalian ke depannya selama 1 tahun ya, menjabat, dan mungkin setelah 1 tahun ini kalian juga bisa mengayomi adik-adik nanti yang ketika menggantikan posisi kalian. Nah, kira-kira ini bisa dijelaskan kembali untuk program selanjutnya? Ya, jujur Bang, saya sangat setuju bahwa kita Duta Bahasa itu 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Jadi pada saat mendaftar Duta Bahasa itu, yang terbenak di pikiran saya adalah bagaimana saya membuat sebuah program yang akan diingat oleh generasi selanjutnya nanti. Tidak hanya sebatas atau sekadar menjadi polisi bahasa bagi orang lain. Misalnya selalu mengoreksi bahasa yang salah, itu saya rasa sudah sangat umum gitu. Jadi kemarin kami juga sempat berdiskusi bersama kantor dan ikatan bagaimana cara membuat program yang akan terus berlanjut dan tetap diingat oleh masyarakat. Dan salah satunya adalah program Auditra tadi, dan ada juga Bang sebenarnya program unggulan kami namanya Dengan Mudo Peduli Incung. Jadi ini program untuk meningkatkan dari segi minat kebahasaan dan kesastraan, dan juga dari segi perekonomian Bang. Jadi harapannya kita bisa meningkatkan taraf perekonomian di wilayah Jambi melalui industri kreatif hasil dari produk-produk buatan Barisan Pemuda Peduli Incung ini. Nah, program Dengan Mudo Peduli Incung ini sendiri itu berupa program pelatihan membaca dan menulis aksara Incung, kemudian diaplikasikan dalam sebuah produk industri kreatif, bisa berupa batik tulis Incung, atau berupa tas yang bermotif aksara Incung, atau produk-produk lainnya yang bisa bernilai jual ekonomis gitu Bang. Sehingga nantinya terciptalah sebuah produk industri kreatif dalam kebinekaan bahasa dan sastra seperti itu. Oke, Incung itu apa? Incung itu aksara Bang. Aksara ya, tulisan. Aksara khusus dari Kerinci ya. Oh, nah tambah lagi kan pengetahuan kita hari ini pemirsa, ternyata ada bahasa baru yang ini bahasa baru saya dengar hari ini. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan pemirsa pun juga baru mengetahui kata-kata encung. Incung Bang. Atau rancung ya. Atau rancung ya, itu dari Kerinci ya Bang. Itu dari Kerinci, dan bahkan ada peneliti Uli Kozok yang mengatakan bahwa itu mungkin adalah aksara tertua yang ada di dunia. Jadi itu dia penulisannya khusus dan Kabupaten Kerinci pun gencar mempromosikan dan memasyarakatkan aksara Incung ini karena khas. Jadi
penamaan marka jalan, nama-nama kantor itu sekarang bahasa Indonesia di bawahnya sudah menggunakan aksara incung. Kayak kalau di Jambi kan Arab ya, Arab Melayu. Nah, kalau di Kerinci itu ada incung, dan juga menjadi salah satu bahan untuk muatan lokal di sekolah-sekolah di Kerinci, agar aksara ini tidak tetap anak muda, generasi muda sekarang tetap bisa menguasai membaca dan menulis incung ini. Nah, mereka Duta Bahasa bekerja sama dengan para ahli yang memang menguasai aksara incung ini, mengadakan kegiatan yang membuat harapannya ke depan adalah generasi muda itu paham incung, kemudian incung itu juga direalisasikan dibentuk, misalnya sekarang kan sudah ada batik dengan bermotif incung, jadi menjadi industri kreatif yang bisa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian mereka, begitu. Luar biasa sekali ya. Jadi ini Duta Bahasa ini adalah salah satu tugas kalian juga ya, untuk mencari atau meneliti kira-kira ada bahasa apa lagi yang ada di Jambi itu sebagai tugas Duta Bahasa atau tugas kantor bahasa? Tugas bersama sih, Bang. Tugas bersama. Setelah mengetahui baru didiskusikan, setelah didiskusikan baru nanti akan diaplikasikan. Ya. Wow. Dan ini tidak mudah sebenarnya Bang Ari, karena prosesnya pun panjang hingga tahap akhirnya. Dan sampai saat ini pun kami masih dalam tahap persiapan dan penjaringan serta audiensi kepada pemerintah dan lembaga terkait yang akan membantu dan berpartisipasi untuk menyukseskan industri kreatif dalam bingkai sastra dan bahasa ini, Bang Ari. Wow. Karena itu kami mohon dukungan juga dari pemerintah khususnya dan juga lembaga-lembaga terkait untuk membantu kita bersama-sama meningkatkan kembali eksistensi aksara incung di Provinsi Jambi yang sudah mulai kembali bangkit nih minatnya. Lebih tepatnya bukan membantu, melainkan gotong royong. Iya, gotong royong. Bersama-sama kita untuk melestarikan incung tersebut ya. Saya baru tahu loh, ternyata di Kerinci itu ada. Iya, dan itu warisan budaya tertua di dunia. Dan satu-satunya Bang Ari di Sumatera bagian tengah. Jadi sayang sekali kalau itu tidak kita perjuangkan untuk kita promosikan, begitu. Oke, baiklah kalau gitu. Saya boleh kasih tepuk tangan lagi dong, hari ini banyak sekali pembahasan yang sangat menarik pemirsa. Aduh, sayang banget nih Solina nggak ada. Kalau ada dia ini pasti melongo. Ya karena dia orangnya sangat pinter juga, suka menggali yang baru apalagi, dan ternyata ada. Nanti saya akan cerita sama dia, ternyata di Jambi ini ada loh incung ya, di Kerinci. Nah, kalau ke Ayah lagi nih, sebelum kita ini udah mau di ujung-ujung acara nih ya. Jadi seperti biasa nih Gi, pembuka, penutup itu Arya harus ada gitu ya. Untuk Ayah sendiri ini ya, harapan dan pesannya untuk sahabat bahasa di rumah aja ya. Tentang mengaplikasikan atau menggunakan bahasa di masa pandemi seperti ini seperti apa? Ya, saya kira banyak yang bisa dilakukan ya. Saya menyambung sedikit ya, bagaimana bahasa itu dalam industri kreatif ya. Dulu kita mungkin ya di antara teman-teman juga pernah beli baju kostum itu kan, misalnya gaduh itu kan. Oh iya. Kita lihat orang beli baju itu kan bukan karena persoalan kostumnya pakai katun atau tidak, tetapi kan orang membeli karena bahasa yang menjadi itu, ungkapan-ungkapan yang ada di baju tersebut. Tulisan yang ada di situ, tulisannya itu yang buat orang menarik untuk beli baju itu, dianggap unik, dan saya kira itulah potensi bahasa bisa terlibat langsung dalam industri kreatif. Saya kira banyak yang bisa dilakukan. Tentang aksara incung bisa juga kan, di baju misalnya itu bisa menjadi satu bahan yang bisa dijual ke pasar kan. Ketika motif-motif ya, termasuk aksara-aksara itu kita munculkan dalam baju-baju kostum misalnya, tentu ini juga menarik bagi orang luar kan. Jadi ini agak berbeda dengan yang lainnya. Saya juga menyayangkan sekali nih, kok nggak tahu aksara incung ini, jadi ini yang masalah ini. Saya baru tahu, makanya itu luar biasa sekali pesona bahasa. Padahal ini sumber peradaban orang Kerinci saya rasa. Di Indonesia ini hanya ada 8 aksara. Dari 718 bahasa daerah, dan salah satunya itu adalah aksara incung. Jadi ini menjadi satu perhatian menarik saya rasa, dan banyak sisi-sisi lain yang bisa kita gali dari bahasa dan aksara itu. Oke, baik ya, terima kasih banyak ya, dan harapan saya mungkin nanti di pesona bahasa selanjutnya ada satu episode yang benar-benar membahas tentang incung. Iya, benar ya. Iya, nanti kita datangkan orang yang benar-benar paham dengan incung tersebut. Oke, sekali lagi Yogi terima kasih banyak. Nadia terima kasih perwakilan dari Duta Bahasa Provinsi Jambi. Bang terima kasih banyak Bang Lukman. Ini pembelajaran pun juga banyak sekali dari Bang Lukmannya, dan Ayah juga terima kasih untuk waktunya selalu hadir di Rumah Bahasa. Dan pemirsa jangan lupa selalu saksikan Pesona Bahasa Salam Literasi setiap hari Senin dan Jumat
pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhirnya saya Rigi Yordani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, salam literasi.